Mohon bersabar ya Bapak Ibu, kita masih menunggu pemateri dan keynote speaker kita. Izin Bapak Ibu untuk Pak Bapak Hari Purwanto, apakah sudah masuk Zoom meeting? Untuk Bapak Hari Purwanto, apakah sudah masuk Zoom meeting? Belum ada Ibu, saya lihat. Oke, kita sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, kita tunggu dulu Kepala BGP Kalimantan Utara. Kalau Pak Hari Purwanto FX sudah sudah hadir, nanti langsung kita mulai ya, Bu. Baik, Ibu. Pembukaan menggunakan ini ya, Indonesia Raya dulu ya. Iya, menggunakan Indonesia Raya, Bu. Ini. Share screen Indonesia Raya, saya atau Ibu? Boleh, Ibu. Maksudnya? Dari Ibunya, Bu. Dari saya juga. Halo, selamat siang, Ibu Moderator. Bisa kita, Siang, Pak. ya makasih Ibu. Kalau bisa kita mulai Bu ya. Oh ya, baik Bapak. Iya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di webinar. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada narasumber dan peserta yang telah menyempatkan hadir di dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Adapun pada siang hari ini kita mengadakan webinar dengan tema pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan. Sebagai keynote speaker kita, Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI, Kepala BGP Kalimantan Utara. Yang kedua ada Ibu Terima Nia kasih. Berniati sebagai Ketua Subregional Kalimantan Barat. Kita juga pematerinya ada Bapak Yosi Winandar, SPD, sebagai narasumber dari SDN 13 Pemangkat. Dan Ibu Isalbina Nela, SPD, SMP Negeri 7 Belimbing. Izin Bapak, sebelum memulai saya akan membacakan pantun. Ya, boleh. Sarapan pagi dengan ketan, berjalan bersama Cakep. di Pantai Tegar. Sebelum mulai Cakep. saya ucapkan, selamat datang peserta webinar. Baik, yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan susunan webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Hari Purwanto, MSI, sebagai Kepala BGP Kalimantan Utara. Yang berikutnya sambutan dari Ibu Nia Daniati, SPD, selaku Ketua Subregional Kalimantan Barat, kami pengajar. Yang berikutnya adalah penyampaian materi dari narasumber-narasumber hebat kita. Dan yang terakhir, sesi dokumentasi dan penutup. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita mulai dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, yang berikutnya sambutan dari Bapak Dr. Andes Hari Purwanto, MSI, kepada Bapak Hari Purwanto dipersilakan. Sekaligus membuka acara ya Pak. Iya, siap. Sekaligus. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Selvia. Iya, Ya, Bu, benar. ya, Ibu dari SMA 1 Belimbing, Kalimantan Barat.
Ya, Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam budaya, salam rahayu. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita banyak sekali, mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Artinya kita harus menjadi manusia yang baik, yang bersyukur dan banyak amal bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati koordinator wilayah kami mengajar Kalimantan Utara Bapak Adi Atman, mudah-mudahan beliau hadir. Kemudian Ketua Sub Koordinator Wilayah Kalimantan Barat Ibu Nia Daniati dan tim. Kemudian narasumber Bapak Yosi Winandar dan Ibu Isal Binah Nela dan Bu Selviah selaku moderator tadi. Selamat siang semuanya dan salam sehat untuk kita semuanya dan seluruh tim pengajar termasuk Bu Anita dan Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan hadir juga bukan hanya dari wilayah Kalimantan tapi seluruh wilayah di Indonesia. Walaupun saya lihat sebagian besar memang dari wilayah Kalimantan. Bapak Ibu izin, mohon maaf sekali lagi bagi saya mungkin tidak resmi karena ini dalam perjalanan. Sekarang posisi saya ada di Nunukan karena ada kegiatan dengan Bupati Nunukan besok. Hari ini baru datang, baru nyampe sekali. Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih atas kehadirannya di komunitas kami mengajar di Kalimantan ini dengan judul tema hari ini webinarnya itu pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan. Bapak Ibu mungkin sedikit sebelum kami kasih sambutan beberapa saat, mungkin berpikir kenapa kami mengajar menggandeng BGP. Jadi Bapak Ibu ada sejarahnya, sejarah simpel aja. Jadi Pak Adi Atman dan tim datang ke kantor meminta masukan bagaimana kami mengajar ini bisa bermanfaat untuk seluruh wilayah di Kalimantan. Akhirnya kami bersedia menggandeng, jadi BGP memfasilitasi sertifikatnya. Tapi nanti Bapak Ibu sertifikat tolong dilaksanakan secara baik, artinya yang memenuhi syarat. Syaratnya ditentukan oleh Pak Adi Atman, Bu Anita dan teman-teman. Jadi yang tidak memenuhi syarat, mohon maaf tidak mendapatkan sertifikat, Pak ya. Semuanya tidak ada kecuali. Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan itu saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, apalagi di dunia pendidikan yang sangat modern sekarang ini. Seperti contohnya penyebaran informasi pendidikan, pembelajaran online, kolaborasi dan jaringan, motivasi dan informasi, membangun komunitas pembelajaran, membangun literasi digital. Nah, semuanya itu Bapak Ibu, meskipun banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan, penting juga untuk mengingat potensi tantangan seperti distraksi, misinformasi, atau masalah privasi yang perlu dikelola dengan baik. Jadi Bapak Ibu, sosial media itu harus dikelola dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai kita justru menjadi penyebar hoax, Bu ya, Pak Bu ya. Semuanya kami pesan. Semuanya kami pesan kita yang hidup di dunia pendidikan, tolong informasi yang kita dapatkan itu jangan langsung di-share. Dicermati dulu, diamati dulu. Nanti materinya akan disampaikan kembali. Jadi Bapak Ibu, dari semua manfaat di atas, penjelasan terkait hal tersebut akan dijelaskan detail oleh pemateri. Semua yang hebat-hebat ini, Bapak Ibu, guru dari Kalimantan Barat ini. Nah, jadi harapan saya selaku Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Utara, Bapak Ibu bisa mengikuti saya dengan seksama. Manfaatnya banyak sekali, apalagi sekarang dunia sosial media ini ada hal yang negatif. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ikut-ikut kegiatan seperti ini tidak lagi menjadi tanda petik ya kelompok yang menyebarkan informasi yang negatif, informasi sara, informasi tentang merdeka belajar yang salah. Bapak Ibu jangan menjadi bagian daripada itu, menjadi pendorong yang baik. Nah, Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu ikut dari awal sampai dengan akhir. Kemudian silakan diskusi. Saya minta tim kami mengajar itu tolong harus ada diskusi, jangan monolog. Karena dengan diskusi itu materi kita bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, ikuti webinar ini dengan baik. Silakan diskusi. Saya nanti mungkin teman-teman bisa ikut, tapi saya tutup kamera ya. Mohon maaf karena bagi saya tidak resmi, itu aja. Bapak Ibu itu jadi mari kita buka sama-sama dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pemanfaatan media webinar, pemanfaatan media sosial sebagai media pendidikan yang dilaksanakan oleh
kami mengajar bersama dengan Pak Ibu di Kalimantan Utara secara resmi dibuka. Terima kasih, kami akhiri penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, kita masuk ke keynote speaker kita yang kedua, kepada Ibu Nia Daniati selaku Ketua Subregional Kalbar kami pengajar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Hari Purwanto, MSI, Kepala BGP Kaltara. Selamat siang, Pak. Izin, Pak. Terima kasih Bu. Salam kenal Ibu. Ya, Bapak. Yang kami hormati Bapak Adi selaku Ketua Umum dari Halo, bentar. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pemateri yang hadir pada siang hari ini dengan tema kita pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Miss Nela yang telah membantu beberapa hari kemarin untuk menyiapkan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Selvia yang bersedia untuk menjadi moderator dan kepada Bapak Ibu pengurus yang lainnya. Ya, mohon maaf karena ada beberapa kegiatan juga, jadi sehingga tidak maksimal di dalam memberikan komunikasi di dalam grup kepengurusan. Baik, Bapak Ibu semua, ya kebetulan juga pada saat ini saya masih ada kegiatan pada kegiatan Direktorat SMA di dalam materi IKM. Jadi tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai selesai. Mudah-mudahan dari pemateri pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan ini kita mendapat wawasan seperti yang disampaikan oleh Kepala BGP tadi, Kaltara, oleh Pak Hari Purwanto, bahwa media sosial sebagai informasi pendidikan ini sangat-sangat dapat kita berdayakan, bermanfaatkan, terutama sebagai alat media pembelajaran tentunya dalam segi positifnya. Nah, tentu segala informasi juga ada dampaknya yang telah kita sharekan itu juga tentu kita harus mengecek dulu apakah informasi yang disampaikan itu betul-betul valid, betul-betul akurat, sehingga apa yang tersampaikan itu kita memang tetap harus mempertanggungjawabkannya. Jadi sekali lagi kepada Miss Nela dan pemateri pada hari ini saya selaku Ketua Koordinator untuk Kalimantan Barat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini ya membawa dampak untuk perubahan terutama pada diri kita dan lingkungan di sekitar kita tentunya. Jadi saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya Bapak Ibu semua. Kita sama-sama belajar di sini, kita sharing bersama. Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada siang hari ini berdampak pada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk kita semua. Siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia Daniati selaku Ketua dari Regional Kalimantan Barat. Baik, kita masuk pada sesi materi yang nanti akan membersamai kita. Ada narasumber-narasumber hebat, yaitu ada Miss Nela dan Pak Yosi yang akan menyampaikan materi webinar kita pada siang hari ini. Untuk memandu berjalannya webinar kita ini dan memandu untuk narasumber kita menyampaikan materi, kepada Ibu Anita, saya persilakan. Kepada Ibu Anita.
Baik, saya langsung saja mewakili dari Bu Anita. Kita masuk pada pemateri pertama narasumber kita, yaitu Bapak Yosi Winandar. Kepada Bapak Yosi Winandar, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sylvia. Apakah suara saya jelas, Bu? Siap, jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hadir Kak Talino, Pak Juramin, Kak Suraga, Pasingat Kak Juwata. Yang terhormat Bapak Kepala BGP, Bapak Hari Purwanto, sangat kenal Pak. Yang terhormat Bapak Adiatman, Ketua Pengurus Regional kami pengajar, beliau tidak sempat hadir. Kemudian yang terhormat Ibu Lia Daniati selaku Ketua Komunitas Kami Pengajar Regional Kalimantan Barat. Yang terhormat Ibu Anita, tim pengurus dari Kami Pengajar, dan rekan saya Ibu Nila serta Ibu Selvia. Terima kasih yang sudah membimbing jalannya kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, di sini saya tidak pandai berpantun ya, seperti Ibu Selvia. Jadi kita langsung aja untuk mempersingkat waktu karena harus berbagi nih dengan Ibu Nila. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengimbasan kami kemarin bersama BKHM Kemendikbudristek terkait pemanfaatan media sosial ya Bapak Ibu ya, selaku kita guru pendidik. Jadi kita harus bijak Bapak Ibu sebelum memposting atau membuat suatu konten, terutama kaitannya dengan pendidikan Bapak Ibu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kepala BGP Pak Hari Purwanto, kita harus mengkaji terlebih dahulu media yang tersebar luas sebelum kita membagikannya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, saya share screen materi. Apakah sudah nampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yosi Winandar, saya mengajar di SDN 13 Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengimbasan kami kemarin bersama BKHM Kemendikbudristek, yaitu pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan Bapak Ibu. Nah, kita pengguna media sosial di Indonesia ini Bapak Ibu ada sekitar 191 juta atau sekitar 73,7% Bapak Ibu dari populasi yang ada di Indonesia ini. Kemudian jumlah pengguna aktif yang ada di Indonesia ini sekitar 167 juta atau sekitar 64,3% Bapak Ibu dari populasi di kita ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data yang diambil dari sumber katadata.co.id, yaitu di tahun 2024 ini Bapak Ibu, pengguna YouTube di media sosial ini ada sekitar 139 juta pengguna Bapak Ibu, atau sekitar 53,8% dari populasi. Kemudian pengguna Instagram di media sosial itu Bapak Ibu ada sekitar 122 juta pengguna. Kemudian ada pengguna Facebook, yaitu sekitar 118 juta pengguna Bapak Ibu. Dan yang WhatsApp, yaitu 116 juta. Dan yang terakhir yaitu ada pengguna TikTok Bapak Ibu, yang baru-baru tren ini, yaitu sekitar 89 juta pengguna atau sekitar 34,7% dari populasi di Bapak Ibu. Nah, Bu Silvia, apakah tampil dengan jelas? Soalnya Tampil dengan jelas Bu ya. jelas, Pak. Yes, ya. Oke Bapak Ibu,
Peran media sosial, Bapak Ibu, ini sebagai media, tentunya media informasi pendidikan ya, bagi kita Bapak Ibu selaku pendidik, itu sangat penting di dalam era digital ini Bapak Ibu, yang mana beberapa peran utama yang dapat dijalankan oleh media sosial dalam konteks pendidikan ini Bapak Ibu. Yang pertama itu menyebarkan informasi pendidikan. Artinya media sosial ini memungkinkan distribusi yang cepat dan luas ya Bapak Ibu. Informasi terkait pendidikan tentunya bisa juga termasuk pengumuman, mungkin Bapak Ibu bisa men-share jadwal ujian atau mungkin informasi beasiswa dan lainnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pemanfaatan yang kedua ya Bapak Ibu ya, peran utama dari media sosial ini dalam konteks pendidikan yaitu sebagai platform pembelajaran Bapak Ibu. Artinya media sosial ini dapat kita gunakan yaitu sebagai platform untuk berbagi, baik itu berbagi konten pendidikan seperti video pembelajaran mungkin Bapak Ibu, atau artikel, infografis, dan mungkin diskusi online Bapak Ibu. Nah, ini tentunya memudahkan akses belajar bagi peserta didik kita juga Bapak Ibu dari berbagai latar belakang. Kemudian yang ketiga yaitu membangun komunitas pendidikan Bapak Ibu. Nah, dari peran media sosial ini Bapak Ibu dalam konteks pendidikan Bapak Ibu bisa membangun komunitas pendidikan yang mana media sosial ini memungkinkan guru, siswa, dan orang tua tentunya Bapak Ibu untuk dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam baik itu komunitas online. Kemudian berbagi ide, juga sumber daya dan dukungan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, peran utama dari media sosial dalam konteks pendidikan ini, kita bisa meningkatkan kesadaran akan isu pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, yang mana media sosial ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pendidikan yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Mungkin seperti akses pendidikan atau mungkin kualitas pendidikan di satuan pendidikan sekolah kita, mungkin juga dengan kebijakan pendidikan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu memperluas jaringan profesional. Nah, bagi kita para pendidik Bapak Ibu, media sosial ini bisa menjadi sarana untuk memperluas jaringan profesional tentunya dalam hal berbagi Bapak Ibu. Nah, apakah nampil Bu Sylvia tampilannya? Masih tetap sama Pak yang tadi Pak. Sebentar, Bu. Oke, Bapak Ibu. Nah, materi tadi adalah peran utama media sosial kita, Bapak Ibu, dalam konteks pendidikan. Nah, berdasarkan materi pengimbasan yang kemarin kami dapatkan pada dari tim BKHM Kemendikbudristek, yaitu penggunaan media sosial yang lagi tren ini, Bapak Ibu, yaitu TikTok dan Instagram. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan media sosial, terutama eh, TikTok, Bapak Ibu. Nah, nanti bagian Instagram itu bagian Ibu Miss Nila ya, Bu ya. Izin share screen selanjutnya, Bapak Ibu. Apakah nampil Bu Sylvia? Sudah Pak, tampil Pak. Oke, ya. Materi TikToknya udah muncul ya, Bu ya? Sudah Pak, sudah muncul. Oke. Nah, Bapak, di sini saya akan berbagi bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa
Di Sofia suaranya ada. Iya, Miss. Oh iya, maaf, maaf. Suara saya nggak kedengaran ya. Oh iya. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita Bapak Ibu dalam konteks pendidikan bagaimana kita juga bisa memanfaatkan media sosial terutama di TikTok Bapak Ibu. Mengapa di TikTok? Karena sekarang ini pengguna TikTok itu berasal dari semua kalangan juga ya Bapak Ibu ya. Mulai dari kalangan remaja, dewasa, juga bahkan orang tua juga Bapak Ibu. Nah, jadi kita memanfaatkan media ini sebagai penyebaran hal-hal positif tentunya di bidang pendidikan Bapak Ibu. Nah, di materi ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal vertikal video yang ada di TikTok tentunya untuk mengikuti tren terbaru ya Bapak Ibu ya secara real time. Nanti Bapak Ibu bisa silakan memanfaatkan media sosial ini yang mana dulunya TikTok ini ke arah negatif ya Bapak Ibu ya. Dominan ke yang joget-jogetan gitu kan Bu. Nah, namun sekarang TikTok ini sudah mulai mengevaluasi bahkan yang konten-konten yang seperti itu mereka sudah memban ya Bapak Ibu ya beberapa yang melanggar panduan komunitas tentunya Bapak Ibu. Nah, di media sosial ini Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan untuk membuat sebuah konten atau menyebarkan informasi pendidikan terkait mungkin sekitar di lingkungan Bapak Ibu atau mungkin di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Yang itu yang pertama Bapak Ibu silakan bikin konten video apa saja Bapak Ibu mungkin di TikTok yang mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan. Kemudian algoritma konten yang ada di TikTok ini di TikTok 2024. Kemudian usahakan Bapak Ibu jaga konten agar konten Bapak Ibu tetap aman Bapak Ibu. Nah, apa saja jenis konten yang bisa Bapak Ibu tampilkan nanti di TikTok terkait ini pendidikan tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita mesti terlebih dahulu mengenal konten-konten yang ada di vertikal TikTok ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita karena selaku pendidik, jadi saya khususkan ke bagian education ya Bapak Ibu. Nah, education atau pendidikan, Bapak Ibu di sini mungkin bisa membuat suatu eh, konten di media sosial. Bapak Ibu bisa mempromosikan dunia pendidikan, baik itu eh, yang terkait dengan mungkin kegiatan di satuan pendidikan Bapak Ibu, atau mungkin sekitar kebijakan-kebijakan dari Kemendikbudristek, atau mungkin kegiatan ekstra, atau mungkin hal-hal positif lainnya yang ada di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan konten-konten seperti ini tentunya di media sosial dari akun TikTok Bapak Ibu. Nah, untuk yang eh, lainnya ini saya skip saja ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang guru PJOK di sini Bapak Ibu bisa apa namanya memanfaatkan konten sport ya Bapak Ibu. Khusus olahraga ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bikin video TikTok apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 6 tips bagaimana membuat video TikTok ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu mesti membuat video layar itu dalam rasio aspek 9:16 Bapak Ibu atau biasanya portrait Bapak Ibu ya. Kalau gini kan landscape. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menyiapkan resolusi video itu minimal 720 pixel ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan pencahayaan video yang bagus dan terang. Kemudian tentunya audio yang jelas Bapak Ibu sesuaikan mungkin Bapak Ibu jika ingin menyatukannya dengan musik TikTok. Bapak Ibu juga bisa men-setting suara Bapak Ibu berapa persen kejelasannya dibanding dengan musik yang ada di media ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat pesan video yang jelas dan ringkas tentunya. Kemudian usahakan produksi konten itu tidak perlu yang rumit ya Bapak Ibu ya. Produksi konten mudah Bapak Ibu, bukan berarti kualitas konten yang kita tampilkan itu rendah Bapak Ibu. Nah, video view
Ya Bapak Ibu. Jadi setiap video yang nantinya Bapak Ibu posting di platform ini Bapak Ibu, ini akan melewati eh, tahap uji ya Bapak Ibu ya. Setiap postingan yang Bapak Ibu posting di media platform TikTok ini Bapak Ibu akan melewati tahap uji, yaitu penyebarannya sebelum didistribusikan kepada audiens yang ada di media ini Bapak Ibu. Jadi pertama yang di apa namanya, istilahnya Bapak Ibu, video-video yang Bapak Ibu itu akan dipilah-pilah sesuai dengan kalau di TikTok itu ada kotak-kotak ya Bapak Ibu ya. Nah, baik itu dari jumlah video yang ditonton, apakah audien itu tertarik dengan video yang Bapak Ibu tampilkan nanti hingga dia menonton hingga selesai. Nah, itu akan masuk ke kategori yang mana nantinya Bapak Ibu. Atau di engagement, yaitu interaksi yang terjadi di video Bapak Ibu di share atau mungkin di save atau mungkin di komen atau mungkin di like oleh audiens lainnya Bapak Ibu. Nah, itu akan tentunya akan dipilah-pilah sesuai dengan baik itu dari jumlah jam tayang, jumlah interaksi Bapak Ibu di media sosial ini, dan yang banyak lainnya Bapak Ibu. Nah, di situ tentunya ada pengkategorian ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yaitu yang pertama, Bapak Ibu ubah konten ini sesuai dengan interest penonton, apa yang penonton inginkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mesti juga harus update tren viral ya Bapak Ibu. Tren viral apa yang ada di media sosial ini, apakah terkait isu-isu pendidikan, tentunya Bapak Ibu harus mengarah ke arah yang positif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan hook. Apa itu hook? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian durasi video itu Bapak Ibu, kalau di TikTok itu tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mendokumentasikan kegiatan di satuan pendidikan Bapak Ibu itu tidak perlu terlalu panjang hingga berjam-jam hingga selesai kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mesti ambil yang penting-pentingnya saja ya Bapak Ibu. Kemudian editing. Nah, ini sangat perlu sekali ya Bapak Ibu untuk menghasilkan suatu kualitas video yang dihasilkan. Kemudian hashtag juga harus tepat dan jam posting ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan saya perjelas nanti Bapak Ibu. Nah, terkait tren baru di TikTok ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh cek ini salah satu akun TikTok saya Bapak Ibu. Ini juga terbilang baru. Silakan di follow ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginstal akun ini nantinya, kemudian Bapak Ibu sudah mulai membuat sebuah konten ingin ke arah pendidikan, tentunya Bapak Ibu ingin mempromosikan sekolah atau dan segala macam. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa beralih ke akun, kemudian Bapak Ibu klik di bagian profile ini ya, akan ada muncul TikTok Studio. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa melihat konten apa yang sedang tren atau yang sedang direkomendasikan, dan tentunya Bapak Ibu pilih wilayah khususnya kita Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, dari tren-tren konten ini Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan dunia pendidikan. Contohnya di sini ada yang tren pertama senam dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaitkannya dengan kegiatan senam pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti boleh dicoba. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan hashtag ini Bapak Ibu. Tanda pagar, silakan Bapak Ibu ketik tanda pagar, kemudian semua bisa di TikTok. Nah, mengapa begini? Karena hashtag ini biasanya ketika orang ingin mencari sebuah informasi di media TikTok ini, kemungkinan besar video-video Bapak Ibu akan muncul sesuai dengan apa yang dia cari Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah memposting sebuah konten, Bapak Ibu gunakan hook. Nah, hook ini seperti judul ya Bapak Ibu ya. Judul di sini ada terbagi 3, yaitu yang pertama hook hiperbola, di mana jenis hook hiperbola ini atau judul sejenis hiperbola ini Bapak Ibu itu kalimat atau elemen yang dilebih-lebihkan. Nah, Bapak Ibu yang dilebih-lebihkan agar tampak menarik, menjadi perhatian audiens tentunya. Contohnya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini nyobain naik bus kereta api tercepat di muka bumi. Nah,
Bapak Ibu. Nah, otomatis itu kan akan menjadi apa namanya? Ketertarikan bagi audien Bapak Ibu, menjadi eh, ingin lebih tahu apa sih kereta api tercepat di muka bumi ya Bapak Ibu ya. Tahunya yang dibuka itu video biasa, hanya kereta api lewat gitu Bapak Ibu. Nah, istilahnya itu kan sudah menarik perhatian audien gitu Bapak Ibu. Kemudian hook yang kedua yaitu to the point. Artinya Bapak Ibu membuat judul hook itu langsung dengan to the point dari inti dari kegiatan konten di media sosial tersebut. Contohnya Bapak Ibu belanja barang impor beras pajak, belanja barang impor beras bebas pajak contohnya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu eh, kalau saya biasanya itu to the point ya Bapak Ibu. Contohnya pembelajaran PJOK kelas 2 SD. Berarti gerak dasar lokomotor. Langsung ke inti dari isi konten tersebut. Jadi audien itu ketika ingin mencari informasi terkait video pembelajaran PJOK kelas 2 kaitannya dengan materi gerak dasar lokomotor, otomatis langsung mengarah ke kita, Bapak Ibu, konten kita. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan negatif hook, ya Bapak Ibu, yaitu kalimat dengan sentimen negatif. Nah, yang membuat penonton penasaran atau mungkin bertanya-tanya mengapa, kan? Contohnya, wah kecewa berat, vitamin sebagus ini dijual dengan harga murah, gitu Bapak Ibu. Ternyata semua orang jadi bisa beli deh. Nah, akhirnya di inti akhirnya ini istilahnya balikan yang negatif Bapak Ibu. Atau mungkin ke arah pendidikan, contohnya seperti ini. Eh, eh, Jam olahraga hari ini terlihat sepi, dihadiri oleh sekitar 150 siswa, umpamanya kan, terlihat sepi tapi dihadiri oleh 150 siswa. Nah, contohnya saja Bapak Ibu. Nah, ini hook ya Bapak Ibu, silakan gunakan hook yang seperti ini. Intinya untuk menarik audien agar membuka konten yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mesti memperhatikan durasi video ya Bapak Ibu ya. Nah, di tren 2023 kemarin itu videonya video-video pendek-pendek aja yang di platform TikTok ini. Kemudian yang tren terbaru di 2024 ini longer video ya Bapak Ibu. Artinya video yang lebih panjang. Nah, untuk akun Bapak Ibu yang baru atau follower di bawah 100.000, Bapak Ibu bisa menggunakan tips yang seperti ini, yaitu gunakan akun yang atau akun yang kurang dari 3 bulan ya Bapak Ibu, artinya kita belum konsisten. Nah, Bapak Ibu bisa membuat video atau konten atau memasarkan suatu di satu pendidikan Bapak Ibu itu bisa menggunakan video durasi kurang lebih 15 sampai 60 detik saja Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa menggunakan hashtag yang viral Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akunnya followernya lebih dari 100.000 ya Bapak Ibu, istilahnya bisa membuat video yang dengan durasi yang lebih dari 1 menit lah Bapak Ibu, dan menggunakan hashtag ini video Bapak Ibu. Nah, untuk editing Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, gaya editing yang sederhana ya Bapak Ibu, tidak perlu terlihat yang pro ya Bapak Ibu. Tidak perlu menggunakan kamera yang mahal, Bapak Ibu cukup menggunakan apa adanya yang Bapak Ibu miliki. Kemudian pesan yang disampaikan itu nyampe ke audien Bapak Ibu. Nah, audien ketika ingin mencari apa yang audien butuhkan itu nyambung di konten Bapak Ibu. Kemudian gunakan aplikasi editing. Nah, editing ini yang sudah tersedia di platform TikTok atau mungkin di Capcut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya rasa sudah menggunakan platform ini. Kemudian jika perlu Bapak Ibu menggunakan filter, silakan Bapak Ibu yang sudah tersedia di platform TikTok ini membuat banyak sekali filter-filter yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang lagi trending Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan trending sound atau menggunakan sound yang lagi viral untuk membawa video Bapak Ibu agar FYP bahasanya itu Bapak Ibu. Kemudian hashtag challenge. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengkampanyekan TikTok di platform TikTok ini berganti-ganti. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan hashtag itu terus-terusan. Bapak Ibu juga mesti update
Contohnya ketika saya membuat konten pendidikan terkait PJOK, saya menggunakan hashtag PJOK SD. Nah, ketika berikutnya saya membuat konten terkait 17 Agustus, itu menggunakan hashtag kemerdekaan HUT RI. Nah, Bapak Ibu juga mesti menggunakan hashtag yang istilahnya berganti-ganti sesuai dengan apa yang lagi dibahas mungkin Bapak Ibu, atau mungkin yang lagi hangat-hangatnya gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan video konten yang Bapak Ibu posting. Kemudian Bapak Ibu juga berusaha menggunakan hashtag yang viral ya Bapak Ibu. Contohnya hashtag yang lagi ramai digunakan. Nah, atau bisa dilihat melalui kolom pencarian. Bapak Ibu tinggal tulis hashtag jumlah view yang paling besar. Nanti di situ akan muncul. Bisa Bapak Ibu copy langsung. Kemudian atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan hashtag yang relevan. Artinya ini Bapak Ibu maksimal itu menggunakan 4 hashtag aja Bapak Ibu. Jangan sampai belasan gitu. Nanti algoritma TikTok, platform TikTok ini juga bingung konten Bapak Ibu ini mengarah ke mana gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian jam posting Bapak Ibu untuk membuat suatu konten di platform TikTok ini Bapak Ibu harus juga kuncinya adalah konsisten Bapak Ibu. Nah, cari waktu yang optimal posting video Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba posting dalam berbagai waktu. Umpamanya hari ini saya postingnya jam 8 pagi, besoknya Bapak Ibu coba jam 10 pagi, besoknya lagi, nah ganti-gantian Bapak Ibu. Nah, di situ akan mempengaruhi biasanya audien yang ketika mereka ingin mencari sesuai mencari informasi yang mereka butuhkan, itu juga tentunya waktunya tidak di yang sama-sama. Bapak Ibu juga bisa posting di berbagai waktu Bapak Ibu. Nah, siapa tahu nanti video Bapak Ibu yang audien cari itu muncul di akun dia gitu Bapak Ibu. Nah, silakan juga Bapak Ibu nanti beralih ke akun bisnis ya Bapak Ibu ya. Kemudian udah ketika Bapak Ibu sudah melakukan cara-cara yang tadi, tapi video Bapak Ibu masih tetap nggak FYP ya Bapak Ibu, atau penontonnya sedikit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan eh, tip atau trik seperti ini. Yang pertama, state video viral Bapak Ibu. Nah, state video viral ini Bapak Ibu bisa mengambil video orang, tapi jangan terlalu lama. Kemudian video orang tersebut Bapak Ibu bahas gitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu komentari tentunya ke hal yang positif lah. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu usahakan interaksi di video yang viral. Umpamanya Bapak di video-video yang viral itu silakan Bapak Ibu komentar, jalin interaksi dengan yang ada di situ. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan itu Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu memposting sebuah konten, jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan lokasi postingan. Umpamanya lokasi Bapak Ibu di sekolahnya di Malawi gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan tag Kabupaten Malawinya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah algoritma TikTok yang terbaru dari 2024 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tiga, ada beberapa. Yang pertama itu storytelling. Silakan Bapak Ibu membuat konten atau ide cerita yang menarik ya, dan nyambung ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan bagaimana kita dapat membuat penonton itu tetap stay di akun kita Bapak Ibu. Silakan ketika Bapak Ibu istilahnya membuat cerita tentang mungkin pengalaman anak di kelas, silakan Bapak Ibu dokumentasikan atau dikontenkan, namun mesti dalam hal cerita yang menarik ya Bapak Ibu. Kemudian gambar, kalau bisa ketika Bapak Ibu membuat sebuah konten di platform TikTok ini, usahakan jangan menggunakan gambar yang berulang Bapak Ibu. Nah, gambar yang tidak berulang artinya istilahnya audien itu melihat gambar itu aja Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan hal-hal yang bisa membuat audien itu menjadi penasaran Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan unsur kepo ya Bapak Ibu ya.
sesuai dengan relasi dari penonton, atau mungkin bisa juga melalui berita yang lagi update, eh, cerita drama di viral di TikTok atau dan lain sebagainya Bapak Ibu. Istilahnya kita kaitkan ke dunia pendidikan lah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang informatif ya Bapak Ibu ya. 1,8 kali pengguna ini setuju Bapak Ibu bahwa TikTok ini memperkenalkan mereka pada topik yang baru. Bahkan mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka menyukainya. Ya, Bapak Ibu. Awalnya mungkin audien ini tidak tertarik dengan akun Bapak Ibu. Namun ketika Bapak Ibu memberikan informasi yang lebih detail, lebih menarik, jadi audien ini tertarik gitu Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menawarkan pengetahuan yang bermanfaat, fakta menarik atau mungkin tutorial Bapak Ibu. Dan yang ini yang ketiga yaitu kedekatan. Bapak Ibu juga bisa membuat konten yang bisa istilahnya dapat meningkatkan kepercayaan penonton Bapak Ibu. Nah, cara menjaga konten kita dan akun kita tetap aman itu Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, di sini ada prinsip ya atau peraturan yang dikeluarkan oleh komunitas di TikTok ya Bapak Ibu. Yang mana yaitu Bapak Ibu panduan di TikTok di platform TikTok ini juga ada sudah tercantum. Silakan Bapak Ibu baca nanti bagaimana mengambil atau membantu keputusan tentang memoderasi konten gitu. Yang pertama Bapak Ibu yaitu keseimbangan, artinya dapat mencegah bahaya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mendukung juga platform ini kebebasan untuk berekspresi. Nah, istilahnya tidak berekspresi yang berlebihan lah Bapak Ibu. Kemudian di sini ada martabat, artinya menjunjung keberadaan Bapak Ibu selaku pendidik juga, kemudian juga menghargai konteks lokal, ya, mendukung inklusivitas dan juga melindungi privasi individu Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu juga ada keadilan, artinya menyediakan transparansi dan konsistensi, kemudian juga bertindak adil dan netral. Nah, inilah prinsip dari komunitas platform yang ada di TikTok Bapak Ibu. Di platform TikTok ini mereka selalu update ya Bapak Ibu ya. Selalu update. Nah, di panduan komunitas TikTok ini Bapak Ibu, yang pertama itu keamanan anak di bawah umur. Kalau tidak salah sih untuk pengguna itu kalau tidak salah 13 tahun ke atas ya Bapak Ibu, untuk khusus pengguna TikTok ya seharusnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga mesti mengontrol anak-anak ya Bapak Ibu, karena platform TikTok ini bisa diakses oleh semua jenjang Bapak Ibu. Kemudian di panduan komunitas TikTok ini juga menghindari ketelanjangan orang dewasa atau yang bersifat aktivitas seksual Bapak Ibu. Nah di sini ketika Bapak Ibu muncul konten-konten yang ini otomatis akan di-ban oleh TikTok Bapak Ibu. Atau mungkin konten yang bersifat ekstrim atau brutal. Nah, konten-konten ini otomatis akan di-ban atau dihapus oleh platform TikTok. Kemudian jangan juga Bapak Ibu membuat konten yang arahnya ke kekerasan atau yang mengerikan. Nah, atau mungkin yang ke arah negatif lainnya Bapak Ibu. Kemudian jangan juga Bapak Ibu membuat konten yang artinya menyebabkan tindakan atau tantangan yang berbahaya atau perundungan dan pelecehan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membahas bagaimana mengantisipasi perundungan di satuan pendidikan, nah itu boleh Bapak Ibu. Tapi jangan mengarah ke arah perundungan atau pelecehan. Kemudian ke integritas dan keasliannya juga Bapak Ibu. Dan bahkan ada yang bunuh diri ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Kemudian ada juga jangan sampai Bapak Ibu membuat suatu atau menyebarkan informasi itu yang perilakunya ke arah kebencian gitu Bapak Ibu. Atau mungkin aktivitas ilegal dan barang yang sudah diatur, atau mungkin pelanggaran hak cipta dan merek dagang. Inilah hal-hal yang perlu dihindari di platform TikTok Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menampilkan hal-hal ini, otomatis akun Bapak Ibu akan dihapus, bahkan di-ban Bapak Ibu. Walaupun sebelumnya ada peringatan.
Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan jika video Bapak Ibu dihapus atau mungkin diblokir ya Bapak Ibu ya. Di sini ada panduannya. Ketika Bapak Ibu menampilkan konten atau menyebarluaskan informasi yang dilarang tadi, nah, otomatis TikTok akan mengirimkan atau mengkonfirmasi di akun Ibu, Bapak Ibu, seperti yang ada di sini. Bapak Ibu nanti mungkin bisa melihat di panduan komunitasnya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari saya cukup Bu Selvia, saya sekian mungkin dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Miss Nela di bagian media sosial lainnya. Nah, ini media sosial saya Bapak Ibu semuanya TikTok, Instagram, Facebook, bahkan YouTube juga silakan Bapak Ibu yang ingin follow silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Sylvia. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Yosi Winandar selaku narasumber hebat kita yang pertama. Baik, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir materi sesudah Miss Isal Binanela ya. Baik, kita masuk ke narasumber kita yang kedua. Materi yang kedua yaitu kepada Miss Isal Binanela. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Selvia. Saya mau memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap terdengar dengan jelas, Miss. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, Jubata, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BGP Provinsi, Koordinator kami Pengajar Pusat, Koordinator Wilayah Kalimantan Barat, adalah Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat yang luar biasa meluangkan waktu siang hari ini untuk bersama-sama kita berbagi. Baik, Ibu Selvia, untuk mencairkan suasana, saya boleh berpantun ya? Silami. Boleh ya Bu Selvia ya? Ya, baik. Kalau misalnya pantunnya bagus, boleh nih kasih reaksi love untuk saya. Tapi kalau pantunnya B aja, kasih jempol. Ya? Oke. Tidak perlu jawab cakep ya. Yang manis ada gulanya. Sayur asin kebanyakan garam. Saya siap membersamai Bapak Ibu semuanya berbagi informasi pendidikan melalui Instagram. Oke, saya mau lihat ada tidak love untuk saya. Terima kasih Ibu Wulandari. Pantunnya bagus ya. Ini satu aja yang kasih love. Baik, Ibu Selvia, Pak Yosi, dan teman-teman semuanya, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isal Binanela, saya guru di SMP Negeri 7 Belimbing, Kabupaten Malawi, Provinsi Kalimantan Barat. Ini satu kecamatan ya sama Bu Selvia ya. Ya, jaraknya juga tidak jauh ini. Pasti lagi di sekolah ya Bu Selvia. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini tentunya saya akan berbagi terkait dengan pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pendidikan, khususnya media sosial Instagram, karena bagian saya untuk menyampaikan tentang Instagram ya. Bapak Ibu semuanya, izin juga memperkenalkan saya dan Pak Yosi adalah Caraka Merdeka Belajar yang mana terpilih mengikuti kegiatan di Jakarta di awal Agustus yang lalu. Jadi Caraka Merdeka Belajar ini adalah orang yang dipercaya bisa menjadi pembawa informasi kepada publik dan bersinergi ya untuk pendidikan. Jadi memang ini didukung oleh BKHM Kemendikbudristek. Dan tentunya terkait dengan media sosial Instagram ini bukanlah hal yang baru untuk kita semuanya, dan saya meyakini Bapak
Ibu guru hebat yang hadir di sini semuanya sudah punya Instagram. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala DGP Kalimantan Utara, saya paling senang nih kalau misalnya ada diskusi dan komunikasi di antara kita sebelum saya berbagi informasi atau berbagi materi. Boleh ya Bu Selvia ya? Boleh ya. Baik, Bapak Ibu, silakan ketik angka 1 yang Instagramnya jumlah followersnya di atas 1000. Dan ketik angka 2 yang followersnya masih di bawah 1000. Silakan. Ya, saya menunggu respon dari 111 guru ya yang hadir. Ibu Yaya ya atau Pak Yaya 1 ya. Wow, luar biasa. Berarti Instagramnya sudah di atas 1000. Pak Hermanto ya nomor 2. Baik, terima kasih Bu Wulandari 2 juga. Isti 2. Ibu Widya, Pak Ayub, Julfa, Bu Kaidah 2 ya. Oke, banyak di 2 ya. Baik, Ibu Srian Santi terima kasih ya. Iya. Oke, Pak Munsiri. Selanjutnya Bapak Ibu, angka lagi ini. Siapa di antara Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada webinar siang hari ini yang kontennya masih random, Boleh ketik 1 dan ketik angka 2 untuk Bapak Ibu yang konten Instagramnya itu konsisten begitu. Silakan. Nomor 1 untuk yang masih random. Iya, Pak Hermanto masih random ya. Iya, Bu Selvia gimana? Boleh Bu Selvia? Iya Bu. Oh, Pak Adi Hidayat, terima kasih. Oh, ini luar biasa sudah ada yang 2 ya. Saya meyakini kalau teman-teman yang mengetik angka 2 ini followersnya sudah banyak dan konsisten ya dengan postingan dengan konten yang ada di Instagramnya. 1. Baik, terima kasih. Saya juga masih 1, Bu Selvia. Masih random juga kontennya. Nanti ya saya kasih bocoran sedikit. Oke, Bu Selvia, saya mau berbagi share screen. Nanti boleh merespon saya, memastikan kalau share screen saya ini bisa terbaca oleh Bapak Guru hebat yang hadir di sini. Bisa Baik. ya Bu Selvia ya? Bisa, Miss. Oke, suara saya tidak terputus-putus kan Bu Selvia karena ini masih di sekolah ini, maklum jauh dari kota kabupaten. Tidak, Miss. Tadi di awal ya. Oh di awal iya ya, ya memang harus ini ya hati-hati juga ya di area kita. Sinyalnya ini sering muncul timbul tenggelam ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Ibu Selvia, apakah kelihatan? Sudah, Miss. Iya. Sudah jelas ya? Sudah jelas, Miss. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mari kita mulai ya materi kita hari ini, khususnya dari saya mengenai Instagram. Jadi memang salah satu media sosial ini saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan atau pelatihan Ceraka Merdeka Belajar 42 yang diadakan oleh BKKN Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu, Bu Selvia nanti boleh bantu saya untuk open mic ya. Saya mau mendengar pendapat dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini terkait dengan postingan ini. Aryani Diki, fotografer Indonesia, raih kemenangan bergensi di CW Photo Awards tahun 2023. Ya, memberikan pendapat terkait dengan foto ini begitu. Terkait dengan foto ini. Ada yang berpendapat, fotonya kayaknya nggak asli deh ini. Oke, silakan Bu Selvia yang raise hand nanti boleh di open mic ya. Oke, siap. Ada? Ya, siap. Dan Saya tunggu. Ya, silakan. Perkenalkan nama sama asal sekolahnya ya, sama kabupaten atau provinsinya juga boleh. Kemudian berikan pendapat singkat terkait dengan postingan ini, terkait dengan foto yang diposting di Instagram ini. Begitu, silakan. Oh, nggak jadi, Miss.
Oh, nggak jadi. Ada satu lagi deh, boleh pendapat saja terkait dengan foto, terkait dengan foto ini. Fotonya ada bapak-bapak ada 5, kemudian ada yang lagi merokok, kemudian juga ada ibu-ibu. Ini eh, main kartu ya Bu Sylvia, tapi saya tidak tahu kartu apa ini yang ada di jidatnya ini, karena saya bukan pemain kartu apa. Kartu gaplek, Miss. Atau gaple, oke. Baik, Ya. boleh Bu Sylvia, bagi teman-teman yang raise hand, silakan mengomentari atau memberikan pendapat terkait dengan foto ini, silakan. Ada? Nggak ada, Miss. Oke, ya udah tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, gambar atau foto ini pernah viral di tahun 2023 dan Aryani Diki ini menjadi pemenang, peraih ini ya, fotografer ya. Jadi memang banyak netizen yang menganggap bahwa foto ini tidak nyata, foto ini tidak real begitu. Padahal memang foto ini real, diambil ya, dipotret ini memang benar-benar real. Hanya saja memang ada sentuhan-sentuhan yang artinya bahwa ini diedit begitu, diedit. Jadi memang kalau kita melihat menarik ya, ini seperti dahulu, zaman dahulu kala ya, keadaan atau situasi di dahulu, tetapi sebenarnya situasi ini memang real terjadi di saat ini gitu ya. Jadi ada wanita tua, beliau memakai kebaya dan kita tahu bahwa jarang banget nih ada ibu-ibu yang saat ini memakai kebaya, apalagi dengan situasi seperti ini, duduk, kemudian mungkin minum kopi atau teh dan bermain seperti itu. Oke, jadi ini adalah salah satu postingan yang viral di tahun 2023. Nah, konten marketingnya adalah ini diangkat lagi oleh Fuji Film ya, sehingga konten ini semakin viral. Di mana ketika konten ini setelah diposting salah satu, kemudian menjadi viral kembali begitu. Oke, langsung saja. Nah, Bapak Ibu, meskipun sekarang Instagram ini tidak se-viral TikTok, tetapi memang kita juga tidak boleh melupakan karena memang menurut pendapat saya saat ini kebanyakan peserta didik kita itu lebih banyak menggunakan Instagram dibandingkan Facebook, sehingga saya berkesempatan untuk berbagi materi ini karena menurut saya ini adalah pengalaman yang terjadi di lingkungan atau peserta didik saya. Nah, jadi pemanfaatan media sosial ini, khususnya Instagram ini adalah sebagai media informasi pendidikan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yosu sebelumnya, memang ketika kita bermedia sosial ini memang kita juga harus tahu, harus penggunaannya seperti apa begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya meyakini bahwa kita yang hadir pada webinar siang hari ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang ada di Kalimantan Barat atau yang ada di Pulau Kalimantan, tentunya punya Instagram. Dan mulai saat ini, mulai hari ini tidak ada salahnya jika kita menggunakan Instagram kita ini untuk dunia pendidikan terkait dengan kegiatan sekolah, terkait dengan pencapaian murid, pengumuman penting tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang program-program yang ada di Kemdikbudristek dan sebagainya begitu ya. Jadi posting foto, video, acara sekolah, karya murid, pengumuman tentang ujian dan sebagainya. Bahkan ekstrakurikuler yang mana sudah dibahas oleh Pak Yosi tadi ya. Kemudian nanti selain ini juga Instagram ini bisa digunakan untuk memberi tips ya, memberi panduan, kemudian juga membuat infografis, meskipun kalau saya pribadi saya termasuk guru yang memang belum membuat infografis, tetapi untuk video singkat saya sudah mulai mempelajarinya begitu ya. Kemudian boleh juga nih cara mengerjakan tugas. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini juga sudah memulai hal ini ya, meskipun mungkin belum pendidikan, tapi tidak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya lagi Instagram juga Bapak Ibu bisa digunakan kita untuk interaksi dengan orang tua ya, dengan murid, dengan peserta didik kita. Kemudian juga kita juga bisa mengadakan diskusi atau biasa
Sekarang ini kalau misalnya murid kita itu ya lebih senang itu mereka mengirim pesan personal kepada kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, manfaatnya adalah menggunakan Instagram ini tentunya untuk menginspirasi dan motivasi murid. Apalagi kalau kita sebagai pendidik, tentunya sosial media kita, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ini kan bisa diakses oleh peserta didik kita dan pasti mereka juga melihat nih apa sih konten yang di-share oleh gurunya di sekolah begitu ya. Baik, lanjut. Kita langsung ke Instagram marketing saja. Ya. Jadi konten marketingnya ini ada marketnya, pasti tentu benar nih ada pasarnya, targetnya seperti apa, terus juga kita ada riset, ada audiensnya, tentu juga ada budgetnya ya Bapak Ibu. Misalkan kalau misalnya handphone begitu kan, pasti untuk bikin konten itu kan pasti setidaknya handphone yang sedikit apa ya, mempunyai aplikasi atau handphone yang setidaknya masih bisa digunakan lah begitu untuk kepentingan konten kita. Ada brandingnya, ada outcome-nya, seperti Pak Yosi Winandar. Kalau saya melihat beliau ini adalah beliau menulis memang nama asli beliau di Instagram, di Facebook, bahkan di TikTok-nya, dan konten beliau itu kalau saya lihat itu ada joke-nya, tapi mulai sekarang itu sudah konsisten dengan dunia pendidikan dan beliau juga sudah banyak followersnya ya. Oke. Nah, jadi memang kalau di Instagram ini selain ada video, ada podcast juga. Dan secara pribadi saya sendiri memang belum pernah menggunakan podcast ini. Kemudian ada infografik, kemudian ada user generated content, jadi memposting konten yang dibuat oleh stakeholders. Misalnya yang lagi di Malawi ini kayaknya yang lagi sedang apa ya, sedang menjadi hot news atau hot issue saat ini adalah tentang pembukaan CPNS. Nah, ini boleh nih begitu kan. Jadi kita memposting konten biasanya kita sebutnya repost begitu. Kemudian caption biasanya captionnya menarik nih. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yosi tadi, kontennya kok pelajaran olahraga hari ini sepi ya, gitu kan. Tapi yang hadir ada 100 orang begitu. Jadi kayaknya itu adalah caption yang menarik begitu. Nah, Bapak Ibu, tadi grafik itu juga sudah di-share oleh Pak Yosi. Nah, namun di sini saya fokusnya ke Instagram Bapak Ibu. Jadi untuk Indonesia sendiri ini adalah data 2023. Jadi memang kebanyakan yang menggunakan Instagram ini adalah wanita ya. Jadi wanita ini sekitar 55,4%. Jadi di antara umur 18 sampai 24 tahun ya. Jadi itu adalah pengguna yang terbesar. Kemudian untuk yang perbedaan lainnya antara pria dan wanita ini di umur 18 sampai 24 tahun. Oke, jadi memang pengguna Instagram paling banyak ini adalah perempuan ya, yang mana usianya itu sekitar 18 sampai 24 tahun. Berarti kalau kita yang guru ini rata-rata usianya udah 30-an tahun ke atas ya, 40-an tahun ke atas ya. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah salah satu contoh postingan ya. Postingan ini sebenarnya kalau kita baca begitu ya, apa yang menarik? Yang menariknya adalah yang paling bawah. Ya, ada yang bisa jawab pertanyaan Pak Bas ini enggak? Begitu kan. Jadi hal ini nih menarik begitu dari postingan-postingannya, dari caption yang dibuat begitu, sehingga kita sebagai followers ya, sebagai audiens ketika melihat kalimat seperti ini pasti kita paling tidak memberi komentar yang singkat. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah content management-nya, ada konsep, pasti ada data, ada story-nya, atau juga ada post. Ini biasanya influencers yang kita kenal di Instagram ini, mereka ketika mereka membuat konten, pasti mereka memperhatikan content management, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rencana ya, rencana ketika kita membuat konten, ya. Ini adalah konten bulanan begitu ya. Contohnya kalau di Melawi ini saya ada melihat ada konten kreator ketika mereview tempat begitu ya, mereview tempat toko atau hotel dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mereview tentang makanan. Nah, kalau kita misalnya di dunia pendidikan nih, apa sih yang bisa kita review begitu kan, terkait mungkin dengan
apa yang ada di sekolah kita, apa yang ada di peserta didik kita. Tetapi yang saya ingat adalah ketika saya mengikuti pelatihan ini adalah eh, tentu ada batasannya. Apalagi kita guru pendidik, kalau kita memposting konten yang ada peserta didiknya, itu yang pertama itu adalah kita harus izin dulu dengan orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik kita harus hubungi terlebih dahulu apakah kita boleh memposting peserta didik kita yang ada di sekolah atau ada di kelas untuk konten kita atau untuk Instagram, Facebook, atau TikTok kita. Nah, terkadang selama ini hal ini belum diperhatikan oleh Bapak Ibu guru begitu. Jadi memang penting kita meminta izin kepada orang tua siswa-siswi kita kalau seandainya kita membuat konten yang di dalam konten itu ada siswa-siswinya seperti itu. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan. Pastinya konten pilarnya ada promosi, begitu ya. Ada pendidikan, ada komunitas, ada hiburan, ya kan? Kemudian kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau di Instagram, saya rasa Bapak Ibu guru tidak asing nih ketika melihat tombol atau ikon seperti ini. Yang pertama ini adalah Reels. Saya pribadi mungkin Reels ini adalah urutan kedua yang saya gunakan setelah Stories gitu ya. Jadi Reel ini biasanya videonya pendek begitu ya, videonya pendek. Kemudian yang kedua ini ada carousels. Carousels ini format kontennya yang menampilkan beberapa gambar atau video dalam satu postingan. Jadi dia ada foto, ada video dalam satu postingan begitu. Kemudian ada single image. Jadi single image ini konten promosi, biasanya satu image saja ada di profil Instagram dan ini biasanya digunakan oleh para influencer begitu. Nah, untuk stories ini yang paling banyak kita gunakan ya. Saya sendiri menyadari ini ketika di stories ini yang biasa saya posting adalah terkait dengan foto atau video. Nah, fitur Instagram ini Bapak Ibu akan hilang setelah 24 jam. Benar ya, setelah 24 jam. Dan kalau kita koneksikan ke Facebook juga akan muncul juga story kita di Facebook. Oke, Bapak Ibu, ini adalah beberapa items memang ketika kita membuat konten ya, kita paling tidak harus ada menyediakan ide, premis, hipnosis, treatment. Ini biasanya dilakukan orang-orang profesional. Tetapi kalau kalau pengalaman saya secara pribadi, kadang-kadang sinopsisnya aja itu disiapkan ketika saat kita ingin mengambil video atau foto seperti itu. Idenya juga kadang-kadang muncul di saat hari juga. Kita secara pribadi itu jarang menyiapkannya. Oke, baik saya lanjut. Nah ini adalah contoh postingan Instagram ya dari Retno Marsudi, di mana Retno Marsudi ini postingannya itu konsisten terkait dengan perjalanannya ya, perjalanannya ke luar negeri. Tetapi caption-captionnya ini yang sangat luar biasa dan bahkan ini yang paling disukai oleh followersnya ya. Oke, ini juga Bapak Ibu saya langsung persingkat saja. Nah, ini ada ini Bapak Ibu. Biasanya kalau kita pasti tentu menyiapkan. Nah, ini ada salah satu contoh strategi ya, strategi dan seseorang yang memiliki ide ya, ide terhadap konten Instagramnya. Jadi di sini ada profil desanya, program unggulan, video tutorial, pejabat dan petinggi desa, potret masyarakat, hasil karya masyarakat. Ini saya lihat di TikTok ada kepala desa dari Serawai atau Ambalau. Beliau ini cukup banyak followersnya karena beliau ini kontennya itu memang fokus dengan desanya begitu. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah Bapak Ibu terkait dengan postingan nih, Bu Selvia. Halo Bu Selvia. Ya, halo Miss. Saya mau tanya nih, kalau Bu Selvia posting di Instagram itu harinya ditentukan atau tidak? Tidak, Miss. Oh tidak ya, jadi suka-suka aja begitu. Iya, paling kalau Oke. misalkan ini mau posting, oh ya udah posting aja gitu. Jadi nggak mikirkan harinya, Miss. Oh nggak mikirkan harinya, ya baik. Saya langsung tanya Bu ini aja karena saya yakin pasti teman-teman nanti ada yang bertanya ini. Nah, waktu yang terbaik
kalau kita mau posting konten kita di Instagram itu adalah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan Jumat. Rabu, Jumat, Kamisnya enggak ya. Antara jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, ini sama dengan di Facebook. Ya, jadi kalau kita mau posting konten kita itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, jamnya itu 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, gimana kalau misalnya awal-awal sekali, misalnya kalau saya lihat tuh teman-teman biasanya sebelum pergi sekolah tuh udah posting. Ya, jadi pagi-pagi hari itu sebenarnya tidak dianjurkan karena memang tidak ada yang menonton atau melihat ya. Apalagi kalau postingannya itu jam 4 subuh begitu atau tengah malam sampai jam 4 subuh itu dipastikan penontonnya itu tidak ada begitu. Jadi mungkin mulai sekarang nih boleh nih, oke lah besok saya posting di Instagram saya nih setidaknya itu di hari Senin lah atau hari ini hari Selasa, tapi jamnya sudah lewat ya karena sekarang sudah jam 2:30 begitu. Jadi besok Rabu kemudian Jumat boleh nih hari-hari ini kita hari-hari yang ada tertera di sini untuk kita memposting di Instagram. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah Instagram foto post. Jadi secara pribadi saya dulunya itu kadang-kadang kalau posting itu tidak melihat pikselnya berapa. Ya udahlah asal-asalan aja videonya. Ternyata kalau misalnya untuk Instagram Stories, jadi ukurannya itu harus 1080 kali 1920 piksel begitu. Kalau untuk video ukurannya seperti ini. Kalau untuk IGTV, ya IGTV ini belum kita gunakan kalau saya secara pribadi ya. Jadi udah ada ukurannya masing-masing. Biasanya Bapak Ibu kalau tidak sesuai ukurannya itu kadang-kadang kalau tidak terpotong mengecil atau bahkan terlalu membesar begitu sehingga kontennya itu tidak jelas atau tertutup begitu karena biasanya kita salah nih yang harusnya untuk reels tapi kita untuk stories gitu. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen atau mau materi ini kita boleh share ke Bapak Ibu yang hadir mengikuti webinar siang hari ini. Oke, ini adalah jenis ukuran-ukurannya ya Bapak Ibu. Contohnya seperti di YouTube nih. Kadang-kadang kalau kita ambil video itu kan bentuknya vertikal begitu. Sehingga ketika tampil di YouTube itu akhirnya jadinya kecil begitu. Jadi memang disarankan kalau misalnya untuk di YouTube itu ya horizontal begitu. Seperti contoh gambar yang di satu. Ini adalah ukuran-ukuran postingan kita ya Bapak Ibu sesuai yang saya jelaskan. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, ini kalau misalnya kita posting, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan grid ya. Jadi kalau grid ini jadi memotong foto menjadi beberapa bagian. Ya, jadi biasanya pengguna bisa melihat sekilas hasil sebelum postingannya. Jadi kalau kita mau lihat postingan itu, kita nyalakan gridnya supaya kita tahu nih sebelum diposting, oh tampilannya seperti ini. Oke, nah tipsnya apa? Pertama kita harus tahu nih followersnya yang di sana itu seperti apa begitu. Terus apa yang tren saat ini sama seperti apa yang Pak Yosi sampaikan. Jangan terlalu banyak begitu kan, maksudnya kayak terlalu bertele-tele, terlalu banyak kontennya sehingga orang juga bosan. Kemudian ada kualitas postingannya, waktunya, kemudian juga terkait dengan engagement. Jadi engagement di sini seperti apa ya? Upaya dari kita mendapatkan keterlibatan audiens melalui konten-konten yang diunggah. Jadi itu adalah engagementnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan tunjukkan Bapak Ibu salah satu, oh belum video deh, kayaknya Instagram dulu nih. Halo Ibu Sylvia. Ya, Mi. Iya, bukan Instagram saya. Apakah Instagram saya sudah terlihat? Sudah, Miss. Iya, jadi Bapak Ibu boleh kalau misalnya yang punya Instagram boleh ikutin saya, nanti saya ikutin balik ya. Jadi namanya Nela Libra, saya tidak menggunakan nama lengkap saya, nama asli saya karena biasanya
saya itu dipanggil Bapak, kalau Isal, Pak Isal katanya begitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi saya senang dipanggil Nela. Nah, kenapa Libra? Karena lahirnya bulan Oktober ya, supaya diingat aja deh, Nela Libra, Nela Libra. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu, postingan saya ini tidak konsisten dan masih random, tetapi setelah saya mengikuti cara Merdeka Belajar, saya mulai, namun bukan hasil atau outcome-nya yang saya targetkan, tetapi lebih ke saya ini seorang pendidik begitu, saya ini seorang guru, apa sih yang bisa saya bagikan dan ini bermanfaat buat peserta didik ataupun buat guru-guru begitu yang ada di kabupaten saya atau ada yang Kalbar atau ada yang di mana-mana saja seperti itu. Nah, ini adalah konten saya Bapak Ibu. Seperti hari ini webinarnya saya posting supaya apa? Teman-teman yang berteman dengan saya, Bapak Ibu guru bisa mengikuti webinar hari ini. Kemudian saya juga posting terkait dengan pembukaan pengajar praktik di mana ini banyak tidak diketahui. Ternyata pengajar praktik di Kalimantan itu hanya 5 kabupaten saja yang terima seperti Kapuas Hulu, Sanggau, Skadau, Landak, dan Ketapang. Sementara Melawi dan lainnya tidak begitu, bukan merupakan wilayah sasaran. Dan yang ini di postingan ini Bapak Ibu, ini dari Ibu Nunuk ya, jadi terkait dengan ijazah bahasa Inggris yang diminat di SD karena nanti memang sekarang ini ada program yang guru bahasa Inggris. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kontennya random ya. Kegiatan-kegiatan tentunya berhubungan dengan pendidikan dan memang yang pribadinya sudah mulai berkurang ya Bapak Ibu, lebih ke tentang kegiatan, tentang peserta didik, tentang guru, tentang kegiatan atau tentang program kegiatan atau lomba yang saya ikuti atau saya dilibatkan dalam kegiatan apa begitu. Jadi seperti ini aja sementara di Instagram saya dan sudah mengurangi tentang postingan pribadi. Oke, selanjutnya Bu Selvia izin saya akan menunjukkan reel yang saya buat. Reel yang saya buat, kebetulan saya dan Pak Yosi ini kan tergabung dalam kampanye Ceraka Merdeka Belajar, jadi kami memang ditantang untuk membuat konten seperti itu. Dan saya akan tunjukkan konten ini sudah dikurasi oleh panitia dari pusat. Jadi saya akan tunjukkan, Ibu Selvia, apakah sudah terlihat videonya? Sudah, Miss. Sudah lihat. Izin saya putar ya. Ya, siap, Oke. Miss. Izin, Miss, memang tidak ada audionya ya, Miss ya? Oh iya, tidak ada audionya. Oke. Iya, jadi saya stop aja ya. Iya, saya stop aja ya, Bu ya. Ya, Jadi, uh, iya. Jadi Bapak Ibu nanti postingan ini bisa dilihat ya, bisa dilihat di Instagram karena nanti malam akan saya posting karena sudah lulus kurasi. Jadi saya membicarakan terkait dengan salah satu RHK yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu guru yang ada di pengelolaan kinerja di PMM. Jadi postingan saya tentang PMM sekarang, Bu Selvia. Jadi Bu Selvia, karena waktunya juga sudah mau habis. Terima kasih banyak. Hanya ini yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya pengalaman-pengalaman ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Selvia. Oke, selamat sore, Miss. Terima kasih, Miss, untuk materinya, Miss. Oke, pohon nangka berdaun lebat, tapi semua diganggu benalu. Terima kasih narasumber-narasumber hebat. Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, kita akan masuk pada tahap diskusi tanya jawab. Nah, di sini akan saya buka untuk 2 penanya atau 3 penanya. Nantinya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, di kolom chat memang sengaja saya kunci dulu tadi karena memang ada yang spam. Ini saya buka dulu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber-narasumber hebat kita, saya persilakan.
Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita? Yang pertama itu tadi ada TikTok, dan yang kedua ada Instagram dari Miss Nela. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, oh sudah ada. Ada atas nama Bu Fitri Andriansyah. Oke, kepada Bu Fitri dipersilakan. Assalamualaikum Bapak, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fitri, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Iya, enggak apa, Bu, enggak apa. Saya tertarik tadi, Bu, dengan penjelasannya, Ibu, mengenai konten di Instagram itu yang apa berkenaan waktu untuk ngepost itu, Bu. Katanya Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, Bu, ya, dari pagi sampai sampai jam 1 ya, dari pagi sampai jam 1. Itu sebenarnya alasan utamanya apa ya, Bu, yang menjadi alasan utama mengapa pada waktu tersebut di seharusnya konten itu di-post pada jam-jam begitu gitu, Bu. Alasan utamanya karena kalau tadi seperti yang Ibu sampaikan mungkin daripada jam tersebut akan banyak penonton gitu, Bu, ya. Sedangkan Facebook, Instagram sifatnya kan universal, Bu, ya, di setiap negara itu mungkin berbeda-beda jam gitu, Bu. Itu iya, ya pertanyaan saya. Terima kasih. iya. Iya benar. Terima kasih Pak Fitri Adiansah sudah mengingatkan karena ini materinya kami dapat dari pusat. Memang benar apa yang Bapak sampaikan karena jam-jam itu kan adalah jam perbedaan antara kita Indonesia sama orang luar itu kan berbeda ya Pak ya. Namun biasanya kalau kita bisa ambil contoh yang sederhana, kalau pagi-pagi sekali itu kan jarang orang posting ya, baru bangun tidur atau apa begitu. Tetapi kalau misalnya dimulai dengan jam tertentu yang Bapak sebutkan, biasanya contohnya kalau kita di sekolah ini kan jam segitu tuh kayak udah ada istirahat begitu kan, jam istirahat atau lagi santai atau sudah berada di tempat kerja begitu sehingga ada kesempatan orang nih untuk buka sosial medianya kan. Nah, tapi kalau pagi-pagi biasanya lagi di jalan begitu. Tapi boleh nih Pak, kita sama-sama coba kita posting nih di hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat di jam yang tertera tadi ya, boleh ya. Tapi terima kasih Pak, kadang-kadang memang target audiensnya itu harus tahu ya. Contohnya kalau kita pagi, di luarnya kan mereka malam gitu kan. Kalau saya pribadi, target saya peserta didik saja begitu dan guru-guru sehingga mereka mendapatkan informasi apa yang disampaikan. Dan lagi-lagi bahwa saya tujuannya bukan outcome, bukan pendapatan, tetapi memang saya mau menjadi guru yang bermanfaat begitu di sekolah ataupun di sosial media. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fitri Adriansyah. Mohon maaf Pak, saya kira tadi itu Ibu, jadi saya panggil Ibu. Gimana Pak Fitri, apakah sudah jelas atau ada yang ingin disampaikan lagi? Alhamdulillah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak untuk Ya, pertanyaannya. Pak Fitri, ini dari mana ya? Biar kita lebih kenal begitu. Oh ya, Bu, saya dari Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kalimantan Barat, Oh ya, satu daerah dengan Pak Yosi, Bu. Satu gugus malah dengan Pak iya. Yosi Winandar. Oh satu gugus. Kalau boleh tahu sosial media yang Bapak fokuskan sekarang apa Pak? Yang sering Bapak buka? Yang sering saya fokuskan Facebook sama TikTok, Ibu. Oh Facebook sama TikTok. Iya, Iya. saya Cuman, sependapat. cuman Instagram itu terkoneksi dengan Facebook, jadi apa yang saya posting di Facebook itu langsung terposting juga di Instagram gitu, Bu. Oke, luar biasa. Nanti boleh Pak ya ikuti Instagram saya ikutin Instagram Bapak juga. Kita Oh, berbagi siap, informasi Ibu. terkait dengan Siap, dunia Ibu. pendidikan. Iya, Siap, terima terima kasih, kasih Bu. ya Pak Fitri. Baik, terima kasih untuk Pak Fitri, penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita, Ibu Nela atau Miss Nela. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, masih ada 2 pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan TikTok dan Instagram. Tidak ada yang bertanya?
Ibu Sofia, sebelum ada yang bertanya, boleh diingatkan kepada peserta webinar kita, apapun link yang tershare di kolom chat yang bukan dari Ibu Sofia, berarti jangan diklik, jangan diklik begitu. Ya harus juga ya, begitu ya. Nanti link-linknya akan dibagi Ibu Sofia ya di akhirnya. Kita saling mengingat. Karena ini pesertanya cukup banyak ya, self-study. Jadi memang lebih hati-hati ketika ada melihat link atau apapun itu berseliweran di kolom chat begitu. Terima kasih Bu Sofia. Ya, sama-sama Miss. Terima kasih kembali sudah mengingatkan Miss. Tadi memang sengaja saya kunci kolom chatnya karena memang selalu ada spam. Di setiap webinar itu selalu ada spam yang saya temui, yang saya alami. Nah, makanya tadi saya izin tadi kunci chatnya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Masih ada 2 pertanyaan. Ya, Dipersilakan. boleh bertanya ke Pak Yosi ya. Oh iya, boleh, boleh. Ya, terkait TikTok. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait TikTok atau misalkan ada yang mau tanya lagi kepada Miss Nela, dipersilakan. Yang ingin bertanya, ya itu ada atas nama Norma ya, Bapak atau Ibu, dipersilakan ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Norma dari SDN 006 Bunyung. Ini mengenai konten-konten lama yang sudah kita posting. Jika mau konsisten jenisnya, apakah konten lama yang random perlu dihapus atau dibiarkan saja? Baik di TikTok maupun di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boleh kepada. Pak Yosi ya, Pak Yosi. Kasihkan Pak Yosi jawabannya ya. Oke, silakan Pak Yosi. Oke, siap. Bu Sylvia. Bu Norma, kalau boleh tahu platform media sosialnya apa Bu? Lalu ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Oke, Facebook ya. Iya. Kalau khusus TikTok sih random aja Bu. Jadi kalau ada postingan-postingan lama nggak usah dihapus saja Bu. Cuman kalau saran saya untuk yang postingan lama khususnya di TikTok ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Norma bisa apa namanya tampilan TikToknya agak menarik dengan judul Bu, dengan judul. Nah, hal ini saya temukan baru-baru kemarin ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya izin share Bapak Ibu, izin share akun TikTok saya. Ini juga baru saya perbaharui 3 hari yang lalu ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu, saya tampilkan. Bu Norma, dari mana Bu? Saya dari Pulau Bunyuk, Pak, Provinsi? Kalimantan Utara, Oh iya, Bulungan. Ya, salam kenal Bu ya. Nah Bu, Ya, di sini Pak. ada nampak nggak Bapak Ibu? Nampak Pak. Ya, di sini ada postingan-postingan lama ya Bapak Ibu ya. Nah, namun alangkah baiknya Bapak Ibu untuk konten-konten yang lama Bapak Ibu bisa menampilkan ini judul-judul di postingan Bapak Ibu. Nah, awalnya ini tidak ada Bapak Ibu seperti yang ini yang kemarin, yang lama ini tidak saya kasih judul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, namun ketika saya mencoba menampilkan thumbnailnya dengan judul-judul yang sesuai atau relevan dengan konten Bapak Ibu, tepatnya konten-konten yang lama itu jadi tampak menarik Bapak Ibu. Nah, ketika audiens mengunjungi profil Bapak Ibu di platform ini, otomatis mereka
agak lebih tertarik gitu Bapak Ibu, info-info yang ada di konten Bapak Ibu. Nah, untuk yang konten-konten lama tidak perlu dihapus ya Bu Norma, cukup diperbaharui lagi tampilannya. Dari konten-konten saya ini Bapak Ibu, view-nya ini juga tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini barusan tadi pagi saya upload konten PJOK ini barusan tadi sekitar jam 10-an saya upload, dan sekarang alhamdulillah view-nya udah 600-an. Nah, ini yang kayaknya meledak ya gitu Bapak Ibu ya. Ini sekitar 2 minggu yang lalu dibanding dengan konten-konten yang lainnya ini Bapak Ibu. Yang ini yang saya sematkan ini view-nya hampir 13 ribuan. Saya coba buka ya Bapak Ibu ya. Apakah suaranya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Oke, bentar, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya mencoba mendokumentasikan kegiatan eh, karena saya kebetulan guru olahraga ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba mendokumentasikan terkait materi PJOK. Nah, ketika Bapak Ibu memposting sebuah konten, Bapak Ibu mesti mencantumkan materinya apa, judulnya apa, dan tentunya yang lebih jelas lah Bapak, lebih rinci ya Bapak Ibu ya. Saya coba play. Nah, Bapak Ibu, dalam memposting sebuah konten, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan juga inti dari isi dari konten tersebut, ya, Bapak Ibu. Seperti contoh yang ini, mungkin sesuai dengan judulnya yang saya posting ini, Bapak Ibu, PJOK kelas 2 variasi gerak lokomotor. Nah, di sini saya menampilkan langsung hook-nya ini to the point. Jadi kegiatan peserta didik oke Bapak Ibu. Jadi intinya langsung Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian saya menggunakan hashtagnya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan hashtag PJOKSD, kemudian PJOK-nya di kelas 2, dan kemudian terkait dengan kurikulumnya yaitu kita kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kemungkinan dari algoritma TikTok juga membacanya sesuai dengan info yang audien pinta, audien cari, jadi view-nya agak banyak gitu, Bapak Ibu. Itu aja sih Bu Norma. Saran saya tidak perlu diposting aja sih Bu. Tidak perlu dihapus konten-konten lamanya. Karena ketika kita menghapus konten-konten lama, jumlah view di akun kita itu ketika Bu Norma menghapus otomatis durasi viewernya juga akan berkurang Bu. Jadi saran saya tidak perlu dihapus, dilanjutkan aja. Untuk TikTok sih itu random aja sih Bu, nggak terlalu umpamanya Ibu ingin kontennya fokusnya ke pendidikan. Jadi konten pendidikan semua nggak gitu sih Bu. Di TikTok itu random Bu. Kecuali setahu saya di YouTube juga ya Bapak Ibu. Di YouTube itu kita mesti konsisten satu topik apa, umpamanya topik channel kita ini ke olahraga, berarti temanya olahraga semuanya. Jadi algoritma TikTok, algoritma YouTube membacanya konten Bapak Ibu ini fokusnya ke olahraga gitu. Nah, kalau di TikTok sih enggak juga sih Pak Bu. Jadi TikTok ini berdasarkan jumlah view, kemudian apa yang viral, mungkin apa yang jadi daya tarik dari audiens itu sih Bapak. Oke, terima kasih. Ya, Bu Sylvia boleh menambahkan? Oh ya, baik Miss. Silakan Miss. Ya, baik. Kalau Bapak Yosi kan dari TikTok ya. Kalau saya, ini sepengalaman saya.
ya kalau untuk Instagram. Nah, biasanya kan kalau Instagram itu kan kita random banget tuh postingan kita, konten kita. Nah, kalau saya pribadi, Bu Norma, kadang kan kita nih pernah muda ya Bu Norma, dan Instagram kita nih kan udah cukup lama ya. Nah, biasanya ada postingan konten ibaratnya yang pribadi tentang diri sendiri begitu. Nah, itu sudah saya arsipkan Bu Norma. Jadi kalau misalnya terlalu pribadi ya, karena sekarang ini saya fokusnya ke pendidikan, berbagi, bermanfaat begitu. Jadi konten-konten yang pribadi tentang family ataupun apa itu udah saya arsipkan. Itu kalau pengalaman saya di rumah, boleh juga diikuti, boleh juga tidak begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Nela sudah menambahkan jawaban dari Pak Yosi. Kepada Ibu Norma, bagaimana? Apakah sudah jelas, Ibu? Ya Bu, sudah jelas itu apa? Saya pun walaupun usia tua karena masih istilahnya masih gencar-gencarnya di eh, postingan di medsos masih kayaknya bersifat pribadi begitu kayak posting-posting foto sendiri, video-video sendiri, keluarga. Tapi mungkin kalau memang mau dikhususkan untuk pendidikan, berarti bisa mengikuti punya Bu apa? Nela. Iya. Bu Nela. Iya, Terima kasih biasanya Bapak. biasanya gini Bu Norma, kalau saya itu ya kayaknya semakin usia udah 40-an tahun ini udah semakin wise. Jadi dulu Ya, postingan saya sebelum menjadi guru itu udah saya sembunyikan begitu. Setidaknya karena saya disembunyikan aja Bu. mengatakan iya sembunyikan meskipun postingannya bukan yang salah yang apa, cuman bagi saya Iya. itu terlalu diri sendiri begitu. Karena sekarang temannya guru-guru, temannya banyak peserta didik, jadi sudah saya arsipkan, sudah tidak terlalu yang pribadi begitu. Boleh diikuti Bu Nurma, karena kita pernah muda ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Norma sudah bertanya dan kita sudah mendapatkan jawaban yang luar biasa dari dua narasumber kita. Baik, Bapak Ibu masih ada satu pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa Bu Sylvia, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 sore ya. Ya, Nanti jangan lupa untuk ambil sesi dokumentasi bersama ya dari Bu Sylvia. siap, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita masuk pada sesi dokumentasi. Sebelumnya di kolom chat saya sudah bagikan link presensinya. Silakan diisi Bapak Ibu. Kita ambil sesi dokumentasi, diharapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ini ada 6 slide ya Bapak Ibu, silakan diaktifkan untuk kameranya yang belum diaktifkan. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya untuk slide pertama. Silakan senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, kita masuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Silakan Bapak Ibu yang belum buka kameranya, silakan dibuka. Oke, 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Slide yang ke-6 terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasinya sudah berakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Jangan lupa isi link presensinya. Terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat kita. Sebelum saya tutup, saya akhiri tadi di awal sudah saya buka dengan pantun. Tidak ini kayaknya kalau nggak ditutup dengan pantun juga.
Duduk di kursi ditemani roti cane. Berjalan bersama Dian dan Siola. Saya akhiri selamat sore. Sukses selalu untuk kita semua. Oke. Jangan lupa isi Cakep. link presensinya ya Bapak Ibu untuk narasumber-narasumber hebat kita. Terima kasih untuk BGP Kalimantan Utara, kepada Pak Hari, Ibu Anita yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar kita. Terima kasih juga kepada Ibu Nia Daniati selaku Ketua Subregional Kalimantan Barat. Semoga di lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam webinar dengan materi-materi yang akan menambah wawasan-wawasan kita, terutama di dunia pendidikan. Baik, saya akhiri Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada narasumber hebat kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Yosi, terima kasih. Bu Sylvia, BGP Terima kasih Kaltara, Bu semuanya Bapak Anita, Ibu. teman-teman KKP, terima kasih. Teman-teman dari Malawi, terima kasih. Saya Jangan sudah lupa melihat dicoba dari Bapak beberapa Ibu. orang yang hadir. Oh ya, jangan lupa juga Terima ikuti kasih, Pak sosial media Yosi. kita, Pak Yosi. Nanti kita ikuti balik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, selamat sore. Terima kasih. Narasumber ya. Dah. Hai Bu Ruslewati, terima kasih ya. Ya. Semparu dari Sintang. Sintang ya? Semparu Bu, Semparu. Sambas. Sambas, oh ya. Ya. Sambas. Ya. Bapak Ibu jangan lupa isi link absensinya ya. Nanti akan mendapatkan sertifikat dari panitia ya, dari ini juga dari BGP Kaltara ya. Tahu aja. Oke, gitu Bu. Belum deh, tunggu dari Pak Dita lo ya. Kalau tahap dari Pak Dita kan. Nyapingnya kan 2 kali Bu. Sama ke sendet. Baik, izin pamit Miss Nela. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Yosi. Selamat sore.